Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma balligh ruha Muhammadan minna tahiyatan wa salaman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim li ridwanillah wal ridwan rasulillah wa li syafaati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi wa abaihim minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Allahumma arzuqna hubba wa itba'ahu waj'alhu syafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah warzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabil kiram sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati sadatina khulafai rasyidin wa ila hajjami awliyaillah aina makan masyarikil ardi ila magharibiha bari wa bahya min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati qutbir rabbani samadani sayyidi syamsul qadir al-jilani quddasallahu sirrah jami' masyayikhina wa ulama'ina khususan sahib hadzal kitab as-sayyid Syekh Muhammad Haqqi Nazili wa sayyid Syekh al-alimul alama sayyid Syekh Mahyaji Syashari sul mafru'i mahwashi min jami' masyayikh wa nabsan biduan jami' masyayikh musaddad anallahu yaghfiru wa yarhamu wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bareng-bareng kita melanjutkan agenda deres pada malam hari ini di Pondok Pesantren Darul Ulum Gebang Kar. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan yang paling penting yaitu adalah istiqomah walau kana daqiqah. Ini mohon maaf para pecinta online, para pecinta ngaji online karena ketelatan waktu, karena ada hal-hal yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan tetap istiqomah walaupun kita ngaji hanya 5 menit. Alhamdulillah pada malam yang lalu kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedah rahasia surat Al-Insyirah dan amalan-amalan kekuatan Al-Insyirah tersebut. Pada malam ini kita kaji kitab Khazinatul Asrar. Saya akan bagikan amalan baca surat Al-Fatihah, surat Al-Waqiah yang sanadnya juga saya dapatkan banyak sekali. Di antaranya adalah pernah ikut ijazahan bersama Syekh Fadil, kemudian ijazahan langsung sama Ki Mustafa Aqil, juga banyak sekali yang memberikan ijazah, termasuk guru saya di Kedongan juga memberikan ijazah membaca surat Al-Waqiah. Ini di kitab Khazinatul Asrar, kitab cetakan Haramain, ada di halaman 169. Yang online monggo kalau di rumah ada kitabnya bisa dibuka kitabnya halaman 169 di Babul Ahadits Al-Waridah fi Fadhaili Suratil Waqiah wa Bayani Khawasiha fi Tahsilil Arzaq. Memang surat Al-Waqiah ini lebih terkenal dengan Suratil Ghina, surat kekayaan, pesugihan. Jadi pengen sugih ora setetapan ning gunung. Itu surat Waqiah bae. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi haditsin akhar man dawamu ala qiraati surat al-waqiah lam yaftaqir abadan. Barang siapa yang mendawamkan surat al-waqiah, dia tidak akan terkena fakir selama-lamanya. Wa fi riwayatin fi kulli lailatin lam yaftaqir abadan. Di riwayat yang lain juga disebutkan setiap orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam itu tidak akan terkena penyakit fakir. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Banyak sekali di antaranya kalau kita rujuk di sanad lewat ploso biasanya ba'da asar dibaca.
Itu pada asar dibaca minimal 3 kali kalau sanad ploso. Tapi kalau kita buka kitabnya Habib Umar bukan Habib Umar Mutahhar, Habib Umar Al-Hafidh Yaman, itu di kitab Al-Khulasatul Madad An-Nabawi, itu dibaca ba'da asar. Kemudian nyambung dengan Hizib Bahar. Terus kemudian nyambung dengan Rotibul Atos, nanti pada maghribnya disambung dengan Rotibul Haddad. Jadi amalannya tapi monggo silakan kalian sampean baca, yang penting satu hari ada baca surat Al-Waqiah. Kalau di pondok kami, di pondok pesantren Gedongan, khususnya di Asyighar, itu biasanya dibaca santri-santri ba'da subuh. Jadi intinya ada riwayat yang secara tegas mengatakan kulli lailatin, ada yang mengatakan cuma yang penting dibaca. Ya, kalau kita lihat sanad daripada ijazahan dengan Syekh Fadil Al-Jilani, itu bacanya 73 kali satu majlis. Terserah mau sendirian lebih bagus, bareng-bareng lebih ringan. Tuh ada. Dan redaksi doanya macam-macam. Kalau kita melihat di kitabnya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu doanya langsung menggunakan sholawat, kemudian Allahumma sun wujuhana bil yasar wa la tuhina bil iqtar fanastarziqu talibi rizqika wa nasta'tifa syirara khalqik wa nashtaghila bihamdi man a'tana wa nubtala bi dhammin man mana'na wa anta mi wara'i dzalika kullihi ahlul ata'i wal mana'. Allahumma kama sunta wujuhana 'ani sujudi illa lak fasun hajati illa ilaik bi judika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Tuh, dan masih banyak lagi. Kalau di kitabnya Syekh Fadil Al-Jilani yang lebih familiar di Cirebon, itu biasanya ikut dengan Kamus Mustafa, itu diawali dengan Allahu latifun bi ibadi yarzuqu may yasha, biasanya begitu. Yang paling penting ini bahwa surat Al-Waqiah ini adalah terkenal dengan suratul ghina, surat kekayaan. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a surat Al-Waqiah kulla lailatin lan tusibu faqatan wa suratul Waqiah wa suratul Waqiah suratul ghina faqra'uha wa 'allimuha auladakum. Malah disuruh kita itu mengajarkan, membacanya dan ajarkanlah terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak kita sudah dibiasakan suruh baca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu suratul ghina, surat kekayaan. Ini juga ada, saya juga pernah mendapatkan sanad termasuk dari Kalongan yang membacanya habis asar itu 14 kali. Nah, ini di sini juga tertera. Wa khaswatan idza waqa'at man qara'a surat Al-Waqiah 40 yauman kullu yaumin yaqra'uha 40 marrah. Barang siapa yang baca surat Al-Waqiah 40 kali selama 40 hari. Walakin takun ayam mutawaliyatan la yaftiru an qiraati. Kemudian bacanya terus menerus mutawaliyah, tidak boleh putus. Kalau putus ya harus diulangi dari nol lagi, dari satu lagi. Fa innallaha ta'ala yarzuquhu rizqan wasi'an min ghairi ta'bin. Maka Allah akan memberikan rezeki yang luas sekali dengan tanpa susah payah. Ya, saya pribadi belum pernah melakukan ini, belum pernah membaca surat Al-Waqiah yang sampai 40 kali belum pernah. Tapi di kitabnya ada. Ya paling yang istiqomah itu ya habis asar sekali, itu harus istiqomah, malam sekali. 73 kali ya biasanya setiap malam Rebo kita baca. Wa yambaghi laka ayyuhal wasil li hadzal fadilah alla ta'lamu illa limustahiqqa fa inna fiha ismul a'zam. Karena di dalamnya itu ada ismul a'zam. Al-maqtun wa kadza qira'atuha ba'da sholatil asri. Ini yang sanad 14 kali. Wa kadza qira'atuha ba'da sholatil asri 14 marratan mujarrubun masyhur. Ini yang lebih masyhur. Ini banyak sekali biasanya para, kalau enggak salah saya pernah mendengar di Ciwaringin salah satu nyai ada yang mengasih ijazah 14 kali. Ya monggo silakan sampean baca yang mana. Ya, cari yang ringan atau. Ada juga yang mengatakan wa qala ba'dul ulama anna qara'aha 41 marratan fi majlisin wahidin qadaita hajatahu khususan fi talabi rizq ada fi khawasil Quran. Ini ada di kitab Khawasil Quran, itu bacanya 41 kali. Jadi
Ya minimal bacalah surat Al-Waqiah dalam waktu sehari sekali. Hanya saya dulu biasanya kalau sama teman-teman itu saya sering guyon begini. Kalau kita itu kan biasanya kalau di pondok kita itu habis subuh itu baca surat Al-Waqiah biasanya. Waktu kita mondok di gedongan itu baca surat Al-Waqiahnya ba'da subuh. Kayak saya sering guyon sama teman-teman itu, kalau ba'da subuh kita itu enggak kekejar baca surat Al-Waqiah, enggak sampai karena kesiangan atau apalah, maka boleh baca surat Al-Waqiahnya itu ba'da zuhur. Ba'da zuhur enggak sempat baca ba'da asar. Ba'da asar enggak sempat baca ba'da maghrib. Ba'da maghrib enggak sempat baca ya ba'da isya. Ba'da isya enggak sempat baca ya wis yasinan bae sekalian. Ini guyonan saya sama teman-teman dulu gitu. Jadi saking pentingnya surat Al-Waqiah itu ya dibaca. Nah, ini diniatin sekali lagi riyadhah, juga diniatin sebagai deres Quran. Lumayan deres Quran ya oleh pahala. Nah, mudah-mudahan manfaat. Jadi alhamdulillah pada pertemuan pertama kita membahas tentang basmalah. Kemudian yang kedua kemarin kita juga membahas tentang surat Al-Insyirah. Pada malam ini kita membahas tentang suratul Waqiah yaitu suratul Ghina, surat kekayaan. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keyakinan apa bacaan-bacaan kita bahwa apa yang kita baca itu sanadnya muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sebagai tabarukan kita ya membaca hadis, karena kitab ini juga kitab Khazinatul Asrar ini juga kebanyakan waqala sallallahu alaihi wasallam, artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian soal pertanyaan ini hadisnya sahih, hasan, marfu apa ya itu urusan ahli hadis lah. Urusannya para pakar-pakar hadis yang bisa menjelaskan ini sahih, ini dhaif, ini hasan, ini kan. Kalau kita ya ini ono ning kitab ya insyaallah kita lakukan bermanfaat. Enggak kita bareng-bareng ngaji meneruskan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah zahiran wa batinan, kesehatan oleh Allah zahiran wa batinan, agar kita biar istiqamah menjalankan apa yang sudah dititahkan oleh para guru-guru kita, baik amalan, baik aurat, baik istiqamah jamaah atau baik istiqamah ngaji. Memang yang paling berat itu adalah istiqamah. Ya, saya juga sarankan kepada santri-santri yang di rumah, lewat online ini saya sampaikan dari saya pribadi, tolong Qur'annya jangan ditinggal, deres kitabnya jangan ditinggal, karena kekuatan santri itu ada di situ. Kekuatan santri adanya di deres. Ya Qur'annya diteres lah walaupun hanya sekaca sehari, atau bahkan kalau saking sibuknya kita seayat itu diteres. Tapi bin nazar, buka Qur'annya kemudian baca, walau kana ayatan. Buka kitabnya walau kana faslan. Jadi dibacalah. Saya sangat menyarankan kalian semua tetap satu hari itu ada deres kitabnya walaupun sefasal. Kalau seumpama kita enggak kuat kitab-kitab yang gede ya Safinatun aja dibolak-balik saja. Kalau sampai enggak kuat lagi ya hafalan-hafalan kita tapi dengan niat deres Aqidatul Awam kita baca. Sambil diulang-ulang. Abdau bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil insani, tapi niatnya deres, niatnya murojaah. Terus berulang-ulang. Selesai sampai baitnya terakhir, kemudian diulang lagi. Yang penting ada deres. Yang alfiyah ya dibaca alfiyahnya, qala Muhammadunnya dibaca. Yang imriti juga dibaca imritinya. Pokoknya saya pesan kepada santri-santri yang di rumah lewat online ini, tolong kitabnya jangan disimpan di lemari, tapi kitabnya itu dibawa kemudian dibaca. Tunjukkan kepada orang tua kita di rumah bahwa kita ini santri, kita ini ketika di pondok rajin ngafalin, di rumah juga ya rajin deres. Qur'annya juga jangan ditaruh di lemari tapi dibuka, dibaca setelah sholat. Kita jangan lupa baca surat Al-Fatihah buat guru-guru kita, baik yang sudah intiqal ila rahmatillah ataupun yang masih dengan istiqomah sabar mendidik kita semua, menuntun kita semua. Karena kekuatan santri terhadap gurunya itu adalah robitonya hanya dengan Fatihah dan deres kitab. Sekali lagi saya memberikan saran himbauan kepada santri-santri yang di rumah, monggo kitabnya dibuka, didres. Kalau seumpama sampai benar-benar mau memahami kitab kemudian enggak bisa dikejar karena enggak paham, WA saja.
WA sama ustad-ustadmu, WA sama kang-kangmu. Kang iki maksudnya apa, Kang? Kang iku dadi fa'il ta dadi maf'ul, Kang. Kang kula nemu kalimat iki, Kang. Takon. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Monggo dilanjutkan kajian Adabul Alimul Mutalim. Kita sekali lagi ngarap barokah pada Mbah Hasyim Asy'ari. Walaupun hanya sekedar baca sehingga kita benar-benar dianggap santri hakikiannya Mbah Hasyim Asy'ari. Waqala sallallahu alaihi wasallam ini apa nih? Yashfa'u yaumal qiyamati thalathatu al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah para anbiya, jelas. Para nabi akan memberikan syafaat, walaupun nanti yang paling memberikan syafaat itu semua nabi menolak kecuali Sayyiduna Muhammad, Nabiuna Muhammad. Nabi Adam ketika diminta syafaat, Nabi Adam menolak. Nabi Ibrahim ketika diminta syafaat juga menolak. Nabi Musa juga ketika diminta syafaat juga menolak. Tapi Habibuna Muhammad SAW dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya terhadap umat, semua disyafaati oleh Rasulullah SAW. Maka banggalah kita menjadi umat Rasulullah SAW. Maka jangan pernah lupa kita ini sholawatnya terus dibaca. Walaupun sholawat yang paling ringkas sekalipun, Sallallahu Alaihi Muhammad, tapi terus dibaca. Dalam keadaan apapun terus dibaca. Sambil online baca sholawatnya, sambil nonton TV baca sholawatnya. Ya, apalagi khusyuk setelah sholat kemudian kita mustaqbilal qiblah. Mudah-mudahan sholawat kita itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsummal ulama, kemudian para ulama juga akan bisa memberikan syafaat. Makanya gandulan kiai itu penting. Makanya bener goyonane Kang Said iku biasanya bakat takoni malaikat mungkar nakir, jawabnya siapa? Kelompoknya Mbah Hasyim, kelompoknya NU. Selamat. Ya ini jelas juga kok, hadisnya ada. Di Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, menukil dari hadisnya Rasulullah SAW, di hari kiamat nanti yang bisa menolong itu 3 kelompok, para nabi kemudian para ulama. Maka bangga juga kita ini menjadi pengikut Nahdlatul Ulama. Tapi jangan sampai kebanggaan kita cukup hanya sebagai pengikut. Di dalamnya termasuk kita mengkaji kitabnya Muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tsumma syuhada, kemudian para syuhada. Yang bisa menolong itu ya anbiya, ulama, syuhada. Itu nanti akan menolong kita semua. Wa rawiya anal ulama yaumul qiyamah ala manabir min nurin wa naqala al-qadi Husain fi awal ta'liqatih, di dalam kitab ta'liqatnya. Annahu ru'yani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khotoyatuhu ayyama hayatih. Masyaallah, ini luar biasa. Barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, maka dia tidak akan ditulis kesalahannya sepanjang hidupnya. Wah, enak temen, modalnya dementok. Modalnya seneng ning kiai, modalnya seneng ilmu, kesalahan itu ora dicatat sepanjang hidupnya. Ayyama hayatih. Ini Qadi Husain di dalam kitab ta'liqatnya. Ini diriwayatkan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi. Ayo sing seneng niat ndres iku ya niate demen ilmu. Saking demene ilmu ya ndres. Istiqomah ndres. Sekali lagi ya pokoknya ndres santriku ya urusan ndres. Ya ndres. Ya disilanya bantu wong tuane. Jadi enak, man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khotoyatu ayyam hayatih. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa aliman fa ka'annama shalla khalfa nabi. Faman shalla khalfa nabi faqad ghufira lah. Masyaallah. Barang siapa yang salat atau man utawi sabane wong salat kang salat sapa man khalfa ing burine khalfa alimin ing burine wong alim fa ka'annama kaya dene apa ke? Sapane wong sing salat ning burine wong alim padha wae kaya wong salat ning buriye Kanjeng Nabi. Masyaallah. Ya iki kekuatan santri kudu duweni rasa mengketen. Rasa apa? Rasa kaya kita iki lagi salat ning buriye Kanjeng Nabi. Mulane belajar khusyuk sebenarnya gampang.
Wis sembayangaken kita ku sembayang ning mburi kiai kita kayak kita sembayang ning mburi Kanjeng Nabi. Makanya para sahabat iku sembayangnya khusyuk-khusyuk. Terkenal Sayyidina Umar bin Khattab, terkenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yo dipanah di macam-macam iku beli gerak. Kenapa? Karena salat ning mburi Kanjeng Nabi. Makanya latihane kita sebagai santri nek salat karo kiai iku kaya sembayang ning mburi Kanjeng Nabi. Fakaan nama wis kaya. Bayangin mawon, bayangin saja bahwa kita ini sedang sholat di belakang Nabi. Atau kira-kira kalau bahasa dhuwur kira-kira kita itu dari sahabat, terus kiai kita itu dari Nabi. Wong kira-kira kok, kira-kira. Jadi ada nilai khusyuknya kita iki sembayang. Enake maning faman shalla khalfa Nabi faqad ghufira. Barang siapa yang sholat di belakang Nabi maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini santri-santri itu jamaahnya yang kiyang. Di pondok itu harus rajin jamaah. Ini hadisnya tertera di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim Masya. Makanya pondok-pondok salaf di sana itu jamaah itu terkesan wajib. Jadi santri jamaahnya yang rajin. Ya ketika di rumah juga ya harus membuktikan. Jangan hanya ketika di pondok itu rajin jamaah, kemudian ketika pulang itu jamaahnya alaya lambu itu gak beres namanya. Gak membekas berarti. Berarti ketika di pondok itu hanya menjalankan program pondok, bukan program Nabi, bukan programnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika di pondok itu rajin jamaah, di rumah ya buktikan di depan orang tua kita bahwa kita juga rajin jamaah. Ya apalagi santri datangnya malah duluan adzan bisa. Wah, stop wis santri aran. Bagi buktikan di zaman pandemi sekarang kalian di rumah itu hampir nanti bisa sampai 2 bulan atau berapa bulan lagi wallahu a'lam. Itu buktikan. Jangan sampai kita itu punya budaya yang buruk. Budaya buruknya santri itu ketika pulang di rumah hari pertama itu sayang-sayangan sama orang tuanya. Terus pokoknya dilem di wong tua, dilem-leman. Cung, pondok mangannya apa, cung? Wes pokoknya cung, macam-macam lah. Pengen mangan apa seenaknya. Hari pertama itu. Pasti hari pertama itu santri balik ning omahku luar biasa. Dieman tuah mangan yo diajangi, pokoknya tempat turu ya sampai disiapkan. Hari pertama dilem mat-mat. Hari kedua sudah mulai ada cikal bakal peperangan perang dunia yang kedua. Semulai ke wong tuane. Hari kedua aku semulai, "Cung, subuhe kawanan, Cung. Bengi begadang bae aku. Radawan titik. Cung, mbak piring, Cung. Nok, mbak piring nok." Semolak wis. Duhur beli jamaah akhirnya. Turu njaluk kunci motor dolan balik ke waya Isya. Balik-balik njaluk tuh kuota. Wah, mulai perang wis. Makanya santri ya pulang ke rumah ya tetap. Makanya santri-santri kalau pulang ke rumah itu kitabnya dibawa dari pondok. Kitab-kitab yang kira-kira penting itu dibawa, jangan ditinggal di pondok. Ya mending libur sedina, libur 2 wulan. Lemari ora diurus, kacau ya. Makanya ini juga himbauan buat para wali santri juga yang mondokin anak. Itu kalau mau ninggalin pondok, itu ditanya anaknya itu. Di pondok lagi ngafalin kitab apa? Imrititah, Jurumiyatah, kemudian kitabnya dibawa. Jangan bawa anaknya saja, nanti di rumah malah berantem. Wa fi haditsin Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna hudurul majlis dzikrin afdalu min sholati alfi rakaatin. Masyaallah. Sesungguhnya hadir di majlis zikir, maksudnya majlis itu ya majlis ilmu lah. Majlis yang membahas tentang halal haram, majlis yang membahas tentang ilmu pengetahuan, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah sholat tatawwu. Ya. Wa syuhudu alfi janazatin, dan menyaksikan 1000 jenazah. Wa iyadati alfi maridin, dan menjenguk 1000 orang sakit. Ya Allah, cuma majlis, hadir tok nih majlis. Ya sekarang kalau semua mau online, ya sama saja loh. Karena sekarang zamannya pandemi,
Artinya sama, ketika kita menyaksikan online dari awal sampai akhir, itu lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Sama lah, insya Allah sama. Makanya gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang baik. Jadi sekali kita buka Facebook, kemudian kita ngaji online atau terus online sama kiai siapa atau sama fanpage-nya siapa, itu mungkin lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Tapi temenanan dikaji bahwa kita benar-benar sedang hadir di majelis. Ya karena sekarang kita nggak boleh rubung-rubung, nggak boleh. Sekarang kan pakainya online. Ya mungkin makna hudur majlis zikrin ini, hadir di majelis zikir pada zaman sekarang itu ya online. Itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Dan menyaksikan 1000 jenazah juga menjenguk 1000 orang sakit. Durung ketung menjenguk orang sakit itu paling 1 sekadurung. Itu kalah pahalanya dengan orang yang hadir di majelis ilmi. Jadi sekali lagi, seseorang santri-santri itu hilangkan rasa takutnya. Rasa takut salah, rasa takut maca kitabnya belum benar, enggak apa-apa sudah. Malah harus begitu. Santri itu harus sengaja, dengan sengaja itu maca kitabnya salah. Biar apa? Meningkatkan atau menyadarkan orang-orang yang sudah paham betul tentang dunia alat ini, sadar betul. Bisa membenarkan lah bagi-bagi ilmu. Wah iki salah Kang. Bahwa ina iku duwe amal tansibul isma wa tarfaul khobar. Bahwa kana iku duwe amal tarfaul isma wa tansibul khobar. Iku kok isime kana, iku kok khobar kana. Jadi harus sengaja disalahkan kita itu kalau baca. Untuk apa? Kita juga bisa menarik di situ. Apakah benar-benar teman-teman kita itu yang mungkin ahli nahwu atau ahli syaraf itu perhatian sama kita? Oh, makanya kita ini kalau ditegur secara bacaan itu salah, itu alhamdulillah. Oh, ngasurkan. Oh, benar Kang. Oh, berarti ini isim ina Kang. Oh, ini khabar ina Kang. Oke. Jadi enak. Jadi ada kesinambungan, ada pembahasan. Gak usah marah-marahan, gak usah. Nanti akan apa? Tercipta dengan sendirinya yang disebut dengan majlis zikir atau majlis ilmu. Oh, kayaknya iki macae salah. Jadi enggak usah takut, berani. Maka saya itu selalu menyarankan semua santri-santri yang di rumah, baik alumni mana saja, itu harus membuka deres online ini atau ngaji online lah, terserah bahasanya apa. Untuk apa? Untuk meningkatkan sehingga santri-santri yang di rumah yang punya akun Facebook itu tidak ada kesempatan secuil pun untuk membaca hal-hal yang tidak harus dibaca. Karena apa? Ketika kita buka, teman-teman kita sedang online semua. Seumpama jam 7 teman kita yang satu angkatan, wah satu angkatan 10 orang, yang satu buka kitab Safina, yang dua kitab Takrib, yang tiga buka kitab Kifayatul Akhyar, yang ketiga Fathul Wahab, yang Fathul Mu'in. Betapa luasnya. Artinya tidak ada celah sedikit pun kita itu untuk. Nah ini juga kita bareng-bareng memberikan urun saran. Akhirnya tidak ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita, mungkin adik-adik kita itu tidak ada kesempatan untuk membuka Facebook, yang ketika buka Facebook tersebut untuk hal-hal yang tidak manfaat lah ini. Tapi ketika semua online semua, Masya Allah, itu sangat indah sekali. Malah sing kelabakan ya wong-wong Yahudi, wong-wong kafir iku. Wah, iki Islamis online kabeh iki. Akhirnya kan luar biasa. Dari alumni ini ada yang tadarusan, mungkin yang pondok hafid tadarusan. Kemudian kita yang di rumah ikut melihat Al-Qur'an, ikut nyemak dan macam-macam. Ya luar biasa. Jadi ketemu. Jadi kita juga bisa melihat karakter dan kemudian ini santri mana, cara baca kitabnya gimana. Kan enak. Wah, ini kayaknya santri ini santri ini, santri ini, santri ini, santri ini. Luar biasa. Diisilah media sosial kita dengan halal yang baik. Dan saya juga berharap acara deres online ini bukan hanya di bulan Ramadan ini, nanti juga bisa berlanjut setelah Ramadan. Setelah pandemi ini hilang, kita gelorakan lagi kegiatan deres online. Dan insya Allah saya juga setelah Lebaran ini akan bikin gerakan deres online ini, mungkin malamnya ataupun pagi kita akan sisihkan, pokoknya setiap hari ada deres online walaupun cuma 5 menit. Nanti kitabnya bisa ganti-gantian. Semua Safina dulu khatamkan, kemudian setelah Satimnya khatam ganti kitab Fathul Qorib atau semua nahwu. Paling enak lagi apalagi semua ada nahwu online. Keren kan? Ada yang mau bagi-bagi ilmu dengan secara online, jelasin Alfiyah, jelasin Imriti, jelasin apa, ini luar biasa. Sangat saya harapkan sekali.
kemudian bikin papan yang bagus, yang kira-kira tulisannya jelas, apalagi menggunakan media perangkat yang jelas, kameranya bagus, sehingga tulisan-tulisan penjelasan syarahnya itu jelas sekali, contoh-contohnya jelas sekali, sehingga bisa di-screenshot sama kita-kita. Ini top sekali. Saya berharap sekali ada santri-santri yang mau melakukan hal-hal demikian. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan dengan berkahnya kita istiqomah. Tasyabuh bi ulama'ina. Tasyabuh, kita niru dengan ulama-ulama kita karena guru-guru kita semuanya istiqomah semua, istiqomah deres semua. Saya malu ketika kemudian ada kiai sepuh sangat istiqomah, kita yang muda tidak pernah istiqomah, itu malu sekali saya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Moga bareng-bareng kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayna hajati wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma ya ilahana ya Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya ilahana ya Allah, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi umrina, barik lana fi auladina, barik lana kulla syai'in a'taitana innaka 'ala kulli syai'in qadir wa innaka anta arhamur rahimin wa innaka anta khairur raziqin. Ya ilahana ya Allah ya Allah ya Allah, bijahika bijabika ya binabika nabil ummah, nabi bihabibika habibil ummah, binabika nabi rahmah. Ya ilahana ya Allah, nas'aluka ya Allah khairan ma hadzal yawm wa khairan ma fihi wa khairan ma qablahu wa khairan ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina ya Allah bihalalika an haramik waqfina fadlika amman siwak. Bi asmaika ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Iftah lana ya Allah bab ilmik, iftah lana bab rahmatik, iftah lana bab hikmatik, iftah lana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi jahi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bi barakati wa karamat jami' auliyaika ya Allah, khususan ya Allah bi karamat jami' auliyaik, khususan ya Allah sahib hadzal kitab as-sayyid sya'al alimul alama simbaya Hashim Asy'ari wa sayyid Syekh Muhammad Haqqi an-Nazili sahib hadzal kitab khazinatul asrar ala zilatul adhkar, wa bi barakati wa karamati sahibul wilayah wa sahib hadzal maqam wa sahib hadzal mahad sayyid Syekh Ramaki Haji Ahmad Zakiyuddin. Allahumma ya Allah nafa'na bi ulumi wa asrarihi wa anwarihi ma'lum fid dunya wa dunya wal akhirah. Istajib du'ana ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.